Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Ahmad Levi Fakhrul Afifi MA dalam mata kuliah Usul Fikih dan Kaidah Fikih. Insya Allah dalam pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu kaidah fikih pokok yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Yang ini juga merupakan salah satu dalam bahasan CPMK kita, yaitu masuk dalam pertemuan yang ke-11. Apa maksud daripada kaidah al-umuru bimaqasidiha? Yaitu artinya adalah setiap perkara tergantung kepada niatnya. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi landasan sehingga para ulama kemudian mengeluarkan kaidah fikih ini? Dalil atau landasan dari kaidah al-umuru bimaqasidiha adalah diantaranya adalah surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan dalil yang kedua adalah dalam surah Al-Ahzab ayat yang kelima, laisa 'alaikum junahun fi ma akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu perbuat. Dalil ini merupakan dalil asas dalam Quran ya, walaupun tidak spesifik, tidak jelas ataupun tidak eksplisit, namun spiritnya sesungguhnya ada dalam dua ayat ini. Dan yang lebih jelas lagi apa yang disebutkan Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ini juga merupakan hadis yang sangat masyhur, yaitu hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya perbuatan itu bergantung kepada niatnya, dan bagi setiap orang sesuai dengan niatnya. Barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena mengharapkan dunia atau karena perempuan yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Jadi hadis ini menjadi dasar dari terbitnya kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan kita, segala perkara yang kita lakukan itu sangat bergantung kepada tujuan, bergantung kepada niat. Dan diperkuat oleh hadis yang satu lagi, niatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Sekalipun orang tersebut belum mengerjakan amal tersebut, maka sesungguhnya apabila dia sudah berniat, maka pahala itu juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi dalil
terbitnya kaidah al-umuru bimaqasidiha. Kalian kita analisa coba ya kaidah ini apa maksudnya. Jadi hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum atau mukallaf tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Jadi niat atau tujuan kita sangat menentukan implikasi hukum. Makanya sekalipun misalnya perbuatan kita menunjukkan perbuatan yang biasa, tapi kalau dia dilandasi oleh niat yang baik, maka perbuatan yang biasa itu akan bernilai lebih. Ya, kita lihat contohnya, apabila berbisnis dengan niat untuk menafkahi keluarga, maka dihukumi sebagai ibadah, walaupun sebenarnya itu adalah perkara muamalah biasa saja. Ya, hukum berbisnis, ya itu kan sesuatu yang biasa. Tapi kalau kita berbisnis dengan niat adalah untuk menafkahi keluarga kita yang merupakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, maka dia akan menjadi ibadah di sisi Allah. Nah, kemudian fungsi niat itu sendiri adalah yang pertama untuk membedakan antara ibadah dan juga adat kebiasaan. Makan dan minum adalah sesuatu yang nilainya adalah adat atau kebiasaan. Tapi kalau kita niatkan makan dan minum itu adalah untuk menegakkan badan kita agar kita bisa beribadah, agar kita bisa menjalankan kewajiban, maka makan dan minum itu akan menjadi ibadah. Karena apa? Karena niat yang melandasinya. Kemudian yang kedua, fungsi niat adalah untuk membedakan kualitas perbuatan, baik itu bersifat kebaikan ataupun kejahatan. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah tertentu, serta membedakan yang wajib dari yang sunnah. Jadi fungsi niat itu sangat menentukan ya dalam perbuatan seseorang. Sebagai penjelasan lebih lanjut dari penerapan kaidah niat dalam muamalah ya, kita coba lihat ada satu kaidah yang merupakan kaidah turunan dari kaidah pokok ya. Jadi dalam bahasan fikih itu, dalam bahasan kaidah fikih, setiap kaidah pokok maka dia pasti akan mempunyai kaidah turunan. Nah, kaidah turunan dari kaidah al-umur bimaqasidiha adalah kaidah yang berbunyi al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfadhi wal mabani. Yang menjadi pegangan dalam akad adalah tujuan dan maknanya, bukan lafaz dan susunan redaksinya. Jadi suatu akad yang terjadi ditentukan hukumnya berdasarkan tujuan yang sebenarnya dari pihak-pihak yang berakad, bukan dari lafaz yang diucapkan, karena maksud yang sebenarnya itulah yang menjadi esensi akad. Contoh, apabila seseorang berkata, saya hibahkan barang ini untukmu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah. Ya, meskipun perkataannya adalah hibah, tapi dengan pernyataan dia minta uang, maka akad tersebut bukanlah hibah, tapi apa? Tapi menjadi akad jual beli dengan segala akibatnya. Jadi niat itu sangat mempengaruhi sesuatu perbuatan. Akad bisa menjadi berubah hukumnya dengan sebab niat, walaupun lafaznya itu terkadang seolah-olah menunjukkan satu akad tertentu. Tapi kalau seandainya ada niat-niat yang lain, maka yang dianggap, yang diakui adalah apa yang menjadi niat dan tujuannya. Nah, teman-teman sekalian, dalam pertemuan yang selanjutnya, saya minta kalian untuk memaparkan contoh-contoh praktek atau contoh penerapan kaidah niat ini, kaidah al-umuru bimaqasidiha dalam muamalah, dalam harian kalian. Setiap orang saya minta untuk memaparkan satu contoh penerapan kaidah ini dalam keseharian mereka. Jadi kita akan lebih mengeksplorasi bagaimana penerapan kaidah ini dalam keseharian kita. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami kaidah ini dengan baik, dan kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang selanjutnya dengan tugas yang kalian sudah sempurnakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.